Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada detik ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang insya Allah kita alami saat ini. Dan tentunya kita sebagai penerusnya berkewajiban untuk meneruskan dakwah beliau, dan kita mengharap syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan tentang menjadi pemuda muslim masa depan yang tangguh. Menurut banyak orang, pemuda adalah masa pertengahan, masa potensi terbaik, masa terindah, dan masa yang terlainnya. Sebagaimana matahari yang pada siang hari, yang panasnya tiada tara, dan bulan purnama yang indah sempurna saat bulan purnama. Kita tahu bahwa perjuangan, perubahan, dan reformasi dipelopori oleh pemuda. Ada sebuah pidato dari mantan Presiden Soekarno. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Perkataan Soekarno ini bukanlah karangan atau khayalan belaka. Realitas telah membuktikan demikian. Di hidangan pemuda lah perubahan itu terjadi. Kita lihat sejarah Indonesia pada tahun 1908 sebagai era kebangkitan nasional, maka pemudalah yang menjadi motor penggeraknya. Karena pemuda memiliki potensi tenaga yang terkuat. Nah, itulah salah satu potensi pemuda, yaitu tenaga yang terkuat. Kita sebagai seorang pemuda muslim haruslah dapat mengendalikan potensi ini. Kita lihat para pemuda Palestina yang menggunakan segala tenaganya untuk membebaskan tanah suci Palestina dari tangan Yahudi laknatullah. Nah, sobat muslim, pemuda juga mempunyai semangat yang bergelora. Kita lihat saja para pemuda Indonesia sewaktu mengusir Belanda, dan ketika hampir kalah, apa yang mereka ucapkan? Jangan pernah menyerah. Sewaktu mengusir Belanda, mereka berkata seperti ini: jangan pernah menyerah wahai pemuda, kemerdekaan menantimu. Allahu Akbar. Dan akhirnya merdeka. Dan itu pun juga termasuk salah satu potensi pemuda, yaitu semangat yang menggelora. Dan kita juga harus bisa mengendalikan potensi ini. Ya, buatkanlah potensi dirimu ini untuk ke arah yang positif. Contohnya, kita menjadi semangat pergi ke masjid, kita semangat untuk belajar bersungguh-sungguh, kita semangat untuk beribadah, semangat untuk berinfak, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai sabda Rasulullah ini terjadi, yaitu suatu ketika nanti ketika akhir zaman, umatku masjidnya bermegah-megah, namun tak ada jamaah yang mengisinya. Naudzubillah min dzalik. Buat apa masjid bermegah-megah jika tidak ada jamaahnya? Nah, setelah itu sobat muslim, pemuda juga mempunyai akal yang terbuka dan mudah menerima informasi. Maka dari itu yang sangat penting lagi, kita sebagai seorang pemuda muslim, kita harus menyaring mana informasi yang akan kita konsumsi. Apakah itu informasi positif ataupun negatifkah? Nah, tentunya kita sebagai umat muslim, kita harus memilah-milah, memilih mana yang positif, dan kita harus menolak yang negatif. Nah, salah satu contohnya yaitu kita bisa mencari lomba-lomba ataupun mendengarkan ceramah-ceramah dan membaca buku dan lain sebagainya. Nah, sobat muslim,
Maka dari itu, manfaatkanlah potensi dengan semaksimal mungkin. Jangan disia-siakan. Kita harus bertindak dengan penuh tanggung jawab. Manfaatkan segala potensi yang ada. Misalnya belajar dengan bersungguh-sungguh. Hal yang terpenting harus kita tanamkan dalam diri dan cita-cita, yaitu jadilah kita yang terbaik. Oh ya, ada beberapa lagi tips yang akan menjadikan seorang pemuda muslim menjadi generasi yang tangguh. Yang pertama, yaitu kenali diri sendiri. Emang mengapa harus kita kenal pada diri sendiri? Jangan heran kalau masih banyak orang yang tidak kenal pada dirinya sendiri. Mungkin ada yang tidak pede dan sering bilang, aku tidak bisa. Oh ya, sobat, jangan sampai bilang seperti itu. Jangan sampai katakan tidak bisa sebelum mencoba. Andaikan gagal, jangan pernah jerah untuk mencoba lagi. Yang kedua, yaitu menilai diri sendiri dengan jujur. Nah, sekarang jarang sekali orang menilai dirinya dengan jujur. Kebanyakan orang bilang pasti gue banget dan orang lain mah lewat. Nah, sobat, jangan sampai bilang saya seperti itu. Yang ketiga, yaitu berpikir positif dan selalu berpikir positif. Dan hilangkan segala prasangka buruk dalam benak sobat. Jangan biarkan pikiran negatif berlarut-larut di dalam benak-benak sobat. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat, yakin saya pasti bisa. Ya, pokoknya dengan slogan ini sobat akan terus semangat di dalam menghadapi kegalauan, output ataupun kesulitan-kesulitan. Dan yang kelima yaitu yang paling penting, syukuri apa yang ada. Syukuri dan buatlah potensi yang kamu miliki tersebut dengan semaksimal mungkin. Jadikanlah kekurangan sebagai tombak bagimu untuk terus berkelanjutan, untuk terus meningkatkan potensi yang kamu miliki. Kemudian kita sebagai pemuda muslim, pastilah kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Seperti yang dijanjikan Allah di dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menanggapi surat tersebut, kita sebagai pemuda muslim, kita harus saling berintrospeksi, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, agar dakwah Islam ini tetap terjaga. Sobat muslim, itu sedikit pidato dari saya. Semoga dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan manfaat bagi sobat semua. Dan terakhir, saya harap kita sebagai umat muslim bangkitlah. Kita harus bangkit, wahai pemuda Islam. Islam akan menantikan kedatanganmu. Teman-teman yang saya cintai dan semua muslimin muslimat dan yang dirahmati Allah, itulah pidato dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.